Lucu sekali Felix Yahudi. Masa dia ngajarin Kristen terus ngomongnya kayak gitu. Anak bocil juga di gereja tahu kalau apa yang dibilang Felix Yahudi itu salah, cuy. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Udah lama saya nggak upload video, dan kali ini saya sudah upload video lagi. Teman-teman doakan supaya rutin terus ya. Dan teman-teman juga request atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Oke, kali ini kita akan bahas soal Felix Yau, yang mana dia ya seperti biasa bahas Kristen. Sudah bahas Kristen ngawur lagi kan. Kita nonton videonya. Sejarahnya Yesus itu lahir di kota Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang tuh dinamakan berdasarkan tempat lahirnya. Logikanya Felix Yau, orang yang dipanggil Yesus dari Nazaret dan lain-lain berarti dia lahir di kota Nazaret. Dan logikanya ini aneh. Kenapa aneh? Karena nggak semua orang yang lahir di kota itu maka dia julukannya itu. Contohnya Yesus itu tidak pernah lahir di Nazaret, walaupun dia terkenalnya Yesus dari Nazaret. Tapi aslinya dia bukan lahir di Nazaret. Kota kelahiran nenek moyangnya Yesus bukan di Nazaret. Lalu di mana? Kita akan bahas. Mari kita akan lihat Alkitab kita. Silakan teman-teman yang punya Alkitab juga silakan dilihat, dibaca mulai dari kitab Mika. Kita masuk ke kitab Mika dulu ya. Dalam kitab Mika ini dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Mika pasal 5 ayat 2 ini, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Di sini ada notis yang sangat-sangat bagus, yaitu dikatakan bahwa hai engkau Bethlehem, kota kecil Bethlehem. Makanya kan seringkali disampaikan ada satu lagu nih, hai kota mungil Bethlehem. Itu ada satu kota kecil, namanya kota itu adalah kota Bethlehem. Disinilah nubuatan dimulai. Disinilah disampaikan bahwa akan ada seorang tokoh hebat, tokoh besar yang lahir di Bethlehem. Dan semua orang menantikan kedatangan yang akan lahir di Bethlehem ini. Dia baik orang Yahudi maupun orang-orang yang sudah masuk ke dalam Yahudi, mereka pasti menunggu seseorang yang akan lahir di Bethlehem. Dan inilah yang dimaksud dengan Mesias. Mereka menantikan orang yang diurapi, yang bakalan menjadi raja mereka, menolong mereka dari kesulitan. Dan ini nubuatannya berada di Bethlehem. Kalau kita lihat lagi ya, kita lihat dalam ayat Alkitab selanjutnya, saya akan ngajak kita untuk buka dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Di sini case-nya ya teman-teman mungkin nggak semua baca Alkitab ya, jadi saya akan bahasnya secara pelan-pelan supaya teman-teman mengerti ini. Terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita, murid-muridnya Felix Yau yang ketipu sama Felix Yau. Kita coba baca ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Yesus lahir di mana nih? Dikatakan Matius 2 ayat 1. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini jelas-jelas orang Yahudi juga kalian tanya dari ujung ke ujung ya pasti bilang bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Gak pernah Yesus dilahirkan di Nazaret. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Lahirnya pas-pas nih, waktu Herodes memimpin dia lahir. Datanglah orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah ini juga muncul kan kata menyembah dia. Yesus mau kok, maksudnya mau disembah gitu loh. Jadi kadang-kadang kita berpikir Yesus itu bukan Tuhan, dia nggak mau disembah.
Loh, mana? Di sini disembah loh Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, Yesus lahir Bethlehem dan kemudian Herodes panggil lah orang-orang Majus yang mau datang untuk menyembah. Orang Majus ini ditanyain seperti ini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejut. Terkejut kenapa? Karena dikatakan bahwa orang Majus mau menyembah dia. Maka dikumpullah semua imam, kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, ini dari orang-orang Yahudi sendiri ya, dikumpulin. Kemudian tanya, di mana sih sebenarnya itu raja yang dinantikan orang Israel itu akan lahir? Jadi di sini aja kita sudah tahu bahwa orang Yahudi tahu persis di mana Mesias itu akan lahir. Kemudian mereka berkata padanya, ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi semuanya kasih tahu di mana tempat Mesias itu akan lahir. Dikatakan di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini yang buat saya heran ya. Yang saya buat heran tuh ini. Orang ahli-ahli Taurat tuh pintar Alkitab. Dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Dia tahu persis sekali dengan hal itu. Tapi ketika dia mengatakan bahwa dia lahir di Bethlehem, kenapa mereka tidak pergi mencari Yesus? Ahli-ahli Taurat. Kenapa harus orang Majus yang jauh? Kenapa? Karena mereka itu adalah tokoh agama yang sebatas pekerjaan. Yang penting dia bisa menafsirkan sesuatu, dia bisa menyampaikan sesuatu, yaitu sudah bisa menjadi patokan hidupnya dia. Karena dia lebih penting mengamankan posisinya sebagai asisten-asistennya Herodes. Nah, kalau dia pergi cari Yesus, dia menyembah Yesus, apa enggak dipecat sama Herodes? Hilang mata pencaharian, iya kan? Ya sama kayak sekarang banyak orang-orang yang melayani Tuhan bukan karena murni mau melayani Tuhan, tapi karena ada U di balik B, ada udang di balik batu. Nah, semua oknum aja. Sama kayak ini kan oknum lah. Tapi kelompok besar ya, ahli Taurat, bahkan mereka lah yang menentang Yesus nantinya. Dari sini kita sudah mendapatkan konfirmasi dari ahli-ahli Taurat bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dan itu jelas sekali. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Yesus lahir di Nazaret. Makanya Felix Yao ini tahu dan belajar dari mana? Cobalah. Iya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Pasal yang kedua ayat 21, ayat 1 tadi katakan dia di Bethlehem. Kemudian apa hubungannya dengan Nazaret? Kalau kita lihat ya, banyak sekali ayat-ayat memunculkan tentang Nazaret. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kenapa? Karena ini kita lihat ya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkealus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf di daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal sebuah kota bernama Nazaret. Kenapa? Ya karena Yusuf tinggal di Nazaret. Makanya Yesus disebut orang Nazaret. Jadi sejarahnya tuh gitu, Felix. Sejarahnya tuh bukan Yesus lahir Nazaret sebut Nazaret, tapi karena bapaknya ini Yusuf ini nggak mau lagi pergi karena ada Herodes, walaupun dia sudah mati dan lain, dia tinggal di Galilea di Nazaret, sehingga Yesus sebut Nazaret. Nazaret juga dikenal sebagai kota yang ya kampungan terpencil, nggak maju, nggak terdepan begitu. Tapi Yesus mengangkat nama itu, orang menyebut itu ya Yesus, fine aja gitu. Karena dia mau melayani dengan rendah hati kan, nggak peduli dia dari kota mana kan. Tapi yang jelas bukan kelahiran Yesus Nazaret lo ya, jangan kayak Felix Yao lo ya. Anak-anak sekolah minggu juga tahu, coba survei tanya di mana Yesus lahir, pasti mereka sebut di Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, disitulah tempatnya Yesus lahir. Makanya belajar baik-baik Alkitab. Banyak hal yang kita nggak tahu, jangan sok tahu, jangan jadi orang yang ya keminter gitu loh cuy. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo Zini. God be with you all.